Pernah nggak sih ngerasa deg-degan pas mau ngambil keputusan besar? Atau ya, bahkan sesimpel pas mau nyebrang jalan? Sebenarnya tanpa kita sadarin, kita semua nih manajer resiko loh. Nah, hari ini kita bakal belajar bareng gimana caranya menjinakkan ketidakpastian itu. Kita akan coba ubah yang tadinya kelihatan kayak ancaman, jadi sesuatu yang bisa kita manfaatkan, baik itu dalam bisnis ataupun ya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Apa coba persamaannya? Oke, dua-duanya sama-sama bikin jantung berdebar kan? Betul, yang satu resikonya fisik, yang satunya lagi mungkin lebih ke finansial. Tapi intinya tuh sama, ada sesuatu yang dipertaruhkan. Jadi dua-duanya itu soal menimbang-nimbang antara kemungkinan dan konsekuensinya. Nah, itulah inti dari manajemen risiko. Oke, jadi gimana kita bakal bedah topik ini? Pertama, kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih risiko itu? Terus kita cari tahu tujuannya apa, kita bongkar prosesnya gimana, kita lihat cara-cara meresponsnya, dan terakhir, kenapa ini semua penting banget. Yuk kita mulai. Nah, kita masuk bagian pertama. Apa sih itu resiko? Ya kan? Langkah pertama dari perjalanan apapun kan harus tahu tujuannya. Sama kayak di sini. Sebelum kita bisa menaklukkan monster yang namanya resiko ini, kita harus kenalan dulu. Wujudnya kayak apa sih? Yuk kita coba definisikan bareng-barang. Nah, ini nih. Ini bagian yang penting banget. Seringkali kita mikir risiko itu pasti soal hal buruk kan? Ternyata enggak. Definisi sebenarnya adalah potensi penyimpangan hasil dari yang kita harapkan. Dan penyimpangan ini bisa jadi negatif, tapi bisa juga positif loh. Coba bayangin deh, kita ngambil jalan pintas. Ternyata pemandangannya jauh lebih bagus. Nah, itu kan juga risiko yang hasilnya positif. Ternyata, risiko itu ada dua kepribadian. Yang pertama itu risiko murni. Ini situasinya cuma ada dua kemungkinan, rugi atau nggak terjadi apa-apa. Contoh paling gampang ya, kayak kebakaran atau bencana alam. Kita kan nggak mungkin untung dari situ. Nah, yang kedua ada risiko spekulatif. Ini nih yang seru. Kita sengaja masuk ke ketidakpastian, misalnya investasi saham atau mulai bisnis, karena kita ngincer keuntungan. Jadi bisa untung, bisa juga rugi. Kerangka manajemen risiko ini bisa dipakai buat dua-duanya. Oke, kita udah tahu apa itu resiko. Sekarang pertanyaannya, emangnya tujuan kita mengelola resiko itu apa? Apa buat bikin hidup kita jadi 100% aman tanpa resiko sama sekali? Kayaknya bukan ya. Tujuannya itu jauh lebih cerdas dari itu. Jadi gini, tujuannya tuh ada dua fase. Ada tujuan sebelum kerugian terjadi atau pra-kerugian. Di sini kita mau bisa beroperasi dengan efisien, tenang, nggak cemas, dan ya patuh sama aturan. Terus ada tujuan setelah kerugian terjadi. Kalau amit-amit masalahnya beneran kejadian, tujuannya jadi beda. Gimana caranya kita bisa bertahan, operasi jalan terus, dan tetap tumbuh. Intinya sih soal persiapan dan daya tahan. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke dagingnya nih, bagian praktisnya. Gimana sih cara kerjanya? Tenang, ternyata ada kok kerangka kerja yang sistematis buat menghadapi semua ini. Prosesnya itu sebetulnya bisa diringkas jadi 3 langkah simpel. 1. Identifikasi risikonya. 2. Ukur risikonya. 3. Respons risikonya. Atau biar gampang diingat, temukan, pahami, lalu putuskan. 3 langkah ini fondasi utamanya. Yuk kita bedah satu persatu. Langkah pertama, dan ini yang paling krusial, identifikasi. Logikanya simpel banget kan? Kita nggak bisa ngelola risiko yang kita bahkan nggak tahu kalau itu ada. Kayak, gimana mau ngelawan musuh yang nggak kelihatan? Gimana mau hindarin lubang kalau kita nggak tahu lubangnya di mana? Jadi, semua berawal dari sini. Terus, gimana caranya menemukan resiko-resiko ini? Wah, ada banyak banget caranya. Kita bisa kumpulin tim buat brainstorming, pakai checklist, bikin analisis skenario gimana kalau, atau lihat lagi data-data yang udah lalu. Tujuannya tuh kita jadi kayak detektif, ngelihat dari semua sudut buat nemuin petunjuk-petunjuk bahaya yang mungkin tersembunyi. Oke, sekarang kita udah punya daftar tersangkanya nih. Langkah selanjutnya adalah pengukuran. Kita perlu nilai satu-satu. Mana sih yang paling bahaya? Nah, kita pakai 2 ukuran utama, frekuensi dan tingkat keparahannya. Gampangnya gini deh, seberapa sering sih kemungkinan ini terjadi? Terus, kalau sampai terjadi, seberapa parah dampaknya? Nah, ini alat bantu visualnya, matriks resiko. Ini gunanya buat bantu kita misahin mana yang cuma gangguan kecil dan mana yang beneran ancaman besar. Coba bayangin deh, setiap resiko yang tadi kita identifikasi, kita taruh di matriks ini. Resiko yang jatuhnya di pojok kanan atas, yang probabilitasnya tinggi dan dampaknya juga tinggi, nah itulah naga yang harus kita hadapi duluan. Intinya, biar kita fokus ke yang paling penting, bukan panik ngurusin semuanya. Oke, kita udah punya daftarnya. Kita juga udah tahu mana yang prioritas. Sekarang, saatnya bertindak. Apa rencana kita?
Waktunya kita memilih strategi buat merespon risiko-risiko ini. Secara garis besar, ada 4 jurus utama nih. Pertama, kita bisa hindari risikonya sama sekali. Contohnya ya udah nggak jadi investasi di proyek yang nggak jelas. Kedua, kita bisa kendalikan. Misalnya pakai helm pas naik motor, buat ngurangin dampak kalau terjadi apa-apa. Ketiga, kita bisa terima aja. Kalau risikonya kecil banget, kayak kegores kertas ya udah nggak apa-apa lah ya. Terakhir, kita bisa alihkan. Ini contohnya beli asuransi. Kita bayar pihak lain buat nanggung resiko kita. Nah, dari 4 cara tadi, ada satu yang paling umum kita lakukan, yaitu mengendalikan risiko. Makanya, yuk kita bahas lebih dalam yang ini. Ini pendekatan yang proaktif loh, jadi kita nggak lari, nggak juga pasrah, tapi kita berusaha secara aktif bikin situasinya jadi lebih baik. Dan ternyata, mengendalikan resiko itu ada level-levelnya, atau biasa disebut hierarki pengendalian. Anggap aja kayak benteng pertahanan berlapis. Yang paling efektif, paling kuat, itu eliminasi. Hilangin aja sumber bahayanya. Kalau itu nggak bisa, turun ke substitusi, ganti dengan yang lebih aman. Terus ada kontrol rekayasa, kontrol administratif, dan yang paling akhir, yang paling nggak efektif, itu APD atau alat pelindung diri. Contohnya gini, jauh lebih aman nggak nyimpen data sensitif sama sekali, itu eliminasi. Daripada cuma ngandalin password yang kuat, itu udah kayak APD. Jadi selalu mulai dari yang paling efektif dulu. Oke, kita udah ngelewatin semua proses teknisnya. Tapi pada akhirnya, kenapa sih ini semua penting? Kenapa kita harus peduli? Ini bukan cuma soal checklist atau tabel matriks loh, ini lebih dalam dari itu. Ini soal perubahan cara kita memandang dunia. Kutipan ini pas banget. Risiko tinggi, keuntungan tinggi. Pikirin deh, pertumbuhan, inovasi, kemajuan, semua itu kan ada risikonya. Sering kita dengar, high risk, high return. Keduanya itu kayak dua sisi mata uang yang sama, nggak bisa dipisahkan. Jadi, takeaway-nya apa? Manajemen resiko yang efektif itu bukan cuma soal mencegah rugi. Bukan. Ini soal bikin kita bisa mengambil keputusan yang lebih cerdas supaya kita bisa mengejar peluang dengan lebih percaya diri. Ini bukan soal ngerem terus-terusan, tapi soal pasang sistem navigasi biar kita sampai tujuan dengan selamat dan efisien. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungkan sebentar. Coba pikirkan satu aja resiko dalam hidup Anda, entah itu di pekerjaan atau urusan pribadi, yang mungkin bikin Anda sedikit cemas. Setelah kita ngobrolin semua ini, kira-kira apa satu hal yang bakal Anda lakukan secara berbeda untuk mengelola resiko itu mulai hari ini? Coba direnungkan ya. Terima kasih.